Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sheila Oktarina. Dan saya Cempaka Esa Rosendi. Kami berdua akan memandu jalannya Debat publik ketiga, penajaman visi, misi, dan program calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kolaka pada Pilkada serentak tahun 2024. Boleh minta aplausnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang hadir pada hari ini dan juga yang menyaksikan secara live streaming. Hadirin dan pemirsa, sebelum memulai acara di siang hari ini, terlebih dahulu kami memperkenalkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kolaka. Pasangan calon nomor urut 1, Haji Amri SSTP, MSI dan Haji Husmaludin. Pasangan calon nomor urut 2, Haji Muhammad Jayadin SEME dan Denny Germanto LSH. Untuk itu kami mengundang seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati ke tempat yang telah kami sediakan. Baik, boleh kita berikan aplaus untuk pasangan calon yang sudah hadir, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kemudian akan dilanjutkan dengan jingle Pilkada Kabupaten Kolaka. Hadirin dimohon berdiri.
fasilitasi, kelakar saatnya memilih. KPU menjembatani, fasilitasi melayani. Pilih bupati dan wakil bupati, suara Anda sangatlah berarti. Ayo kita bersama-sama menuju ke TPS, wujudkan pilkada berintegritas. Kelakar saatnya memilih, kelakar saatnya memilih. Ayo sukseskan pilkada kita. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Baik, selanjutnya pembacaan doa oleh asisten Profesor Dr. Muhammad Asra Eshum MA. Untuk waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan siang hari ini. Sejenak kita sama-sama memohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa atas seluruh harapan masyarakat Kabupaten Kolaka, atas pemilihan yang insya Allah nanti tanggal 27, yang hari ini adalah kegiatan debat terakhir atau debat ketiga pemilihan calon bupati, wakil bupati Kabupaten Kolaka. Marilah sejenak kita memohon pertolongan Tuhan, mudah-mudahan harapan kita terkait pembangunan dan seluruh apa yang kita harapkan untuk kesejahteraan Kabupaten Kolaka mudah-mudahan diijabah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mewakili untuk membacakan doa, dan marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu yang tak terhitung jumlahnya. Pada kesempatan siang hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan visi serta misi calon pemimpin daerah kami Kabupaten Kolaka yang kelak akan memimpin dan mengarahkan pembangunan di daerah ini. Ya Tuhan kami, Engkau Maha tahu segala persoalan yang telah kami hadapi, yang setengah kami hadapi saat ini. Kami mohon kepadamu untuk memberikan petunjuk kepada para calon pemimpin kami, agar mereka dapat merumuskan kebijakan yang bijaksana dan tepat bagi kemajuan daerah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah mereka untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan kesejahteraan rakyat, dengan memperhatikan berbagai hal yang saling terikat dan terkait. Beri mereka kemampuan untuk membangun daerah yang membawa manfaat merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Izinkan mereka ya Tuhan kami, agar mereka dapat mengelola lingkungan hidup, dapat menjaga sumber daya alam bagi kami tetap lestari untuk anak cucu kami di waktu yang akan datang. Berilah kemampuan kepada mereka agar dapat menghadirkan fasilitas kesejahteraan masyarakat yang terjamin dengan solusi yang berkelanjutan. Berikanlah kemampuan kepada mereka dapat mengelola kota kami berkembang dengan tata yang nyaman, ramah bagi setiap warga kami. Berikan kemampuan mereka untuk dapat menyiapkan lapangan pekerjaan yang semakin terbuka bagi masyarakat kami agar mendapatkan kesempatan mengembangkan potensi diri mereka. Ya Tuhan kami, izinkan mereka mendapatkan kemampuan untuk dapat mengelola seluruh sumber daya yang ada, yang dengannya dapat menjamin kesejahteraan pangan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat kami. Ya Tuhan kami, berikan para calon pemimpin kami kemampuan untuk mendengarkan, memahami seluruh keinginan rakyat, serta berikan kekuatan untuk mereka menjalankan amanah jika Engkau memilih mereka untuk menjadi penanggung jawab kami.
Ya Tuhan kami serahkan seluruh upaya kami. Mudah-mudahan Engkau menerima seluruh permohonan kami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik para hadirin, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kami akan memperkenalkan para panelis. Baik, untuk yang pertama, panelis kita, Profesor Eka Suhaib MSI, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari. Dan yang kedua, Profesor Dr. Hasbullah Syaf, SPMSI IPM ASEAN Eng, dosen perencana dan pengembangan wilayah pasca sarjana Universitas Halu Oleo Kendari. Selanjutnya, Dr. Sahrina Safiuddin SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari. Dan selanjutnya Dr. M. Aswan Zaninu SOS MSI, dosen Kepala Pusat Media dan Pendapatan Umum Universitas Halu Oleo Kendari. Selanjutnya, Asisten Profesor Dr. M. Askari Zakariah SPT MSc, Rektor Universitas Sains Islam Al-Mawadah Warohmah Kolaka. Dan selanjutnya Dr. Abdul Sabarudin SOS MSI, dosen bidang Administrasi Publik Universitas 19 November Kolaka. Selanjutnya, Arafat Yasir SPDI MSI CHRS, dosen Kebijakan Publik Universitas 19 November Kolaka. Sekali lagi boleh kita minta tepuk tangan untuk para panelis kita Bapak Ibu. Lanjut, kami akan perkenalkan juga anggota KPU Kabupaten Kolaka. Abdurrahman SP, Ketua KPU Kabupaten Kolaka sekaligus Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Selanjutnya Bapak Suparman SHMKM, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya Israwati SOS MSc, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selanjutnya Herman SE, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selanjutnya Laode Majid SE, Divisi Hukum dan Pengawasan. Dan selanjutnya Dr. Andas Idam Hindardi, Sekretaris KPU Kolaka. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita juga akan dengarkan sambutan oleh Ketua KPU Kabupaten Kolaka. Untuk waktunya Bapak Abdurrahman SP kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai, saya sayangi, rekan-rekan saya, Komisioner KPU Kabupaten Kolaka, ada Pak Suparman, berdiri Pak Suparman, yang paling sibuk ngurusin kita di tahap sosialisasi dan sumber daya manusia. Pak Herman, berdiri, yang paling sibuk ngurusin data 135 desa dari 172.953 DPT. Pak Herman lah yang urus ya. Ini sangat panjang perjalanannya. Ibu Isra hari ini mohon maaf tidak sempat hadir membersamai kita karena kegiatannya yang tak kalah penting itu Bimtek Tungsura di semua badan ad hoc kita, dari mulai jajaran PPK, PPS dan KPPS. Karena kalau tidak serius dalam hal pembintekan Tungsura ini, biasanya masalah
akar masalah itu ada di TPS. Akar PSU biasanya itu ada di TPS, makanya ini harus serius. Kami bagi tugas, beliau yang jaga di sana karena beliau yang divisi teknis penyelenggaraan. Dan permohonan maaf dari Pak Laude Majid, hari ini tak kalah penting juga, kita kekurangan surat suara sekitar 8 ribuan lembar. Maka dari itu Pak Laude Majid dan Pak Sekretaris dan juga teman-teman di sekretariat dan ada dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian yang menjemput langsung ke Pasuruan hari ini, kemarin berangkat, dan insya Allah mungkin besok mereka sudah balik. Karena kalau kekurangan ya repot, makanya harus lengkap dan kita pastikan betul-betul clear and clean sampai di tanggal 27 November. Yang kami hormati dan yang kami banggakan serta yang berbahagia di siang hari ini, debat ketiga ini kita pilih siang. Debat pertama, debat kedua itu di malam hari. Hari ini kita pilih siang, dan yang paling berbahagia jelas dua pasangan calon yang hadir. Jelas kita saksikan bersama di samping kiri saya Bapak Haji Muhammad Jayadin dan Bapak Denny Germanto beserta para pendukung yang hadir membersamai pasangan calon yang ada di depan, dan juga yang kami hormati dan yang berbahagia juga di hari ini yang tidak sempat hadir membersamai kita dengan surat yang masuk di tanggal 8 November 2024 perihal ketidaksediaan untuk mengikuti debat ketiga, dan kita pastikan pada tanggal 13 November 2024 di rapat koordinasi pemantapan debat publik ketiga itu di jam 1 siang kemarin bersama Forkopimda, kita juga mengundang dua LO pasangan calon dan disaksikan teman-teman media dan semua jajaran sekretariat di KPU, dan memastikan kembali apakah surat pertanggal 8 November 2024 ini sudah seperti itu atau masih ada perubahan. Dan ternyata nomor pasangan nomor 1 ini memang betul-betul tidak bersedia ikut dalam debat ketiga ini dengan alasan yang sudah mereka paparkan melalui LO-nya pada tanggal 13 November 2024 yang juga mungkin masyarakat Kolaka sudah bisa mengetahui alasan tanpa saya paparkan di sini. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Kolaka yang diwakilkan oleh Pak Asisten 2. Bapak sehat Pak Abbas. Yang kami hormati Pak Ketua DPRD baru. Wah, ini biasanya DPRD B, kan B-nya ini baru, Pak Ketut Arjana. Sehat Pak. Yang kami hormati komisioner dan jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka, ada Ibu Fatma. Ibu Fatma berdiri dong. Ibu Fatma. Pak Jackson. Dan yang tidak sempat membersamai kita karena di luar kota itu Ibu Arnia, Ibu Aji, Ibu Sek, Ibu Aji Muailah, dan teman-teman Bawaslu yang hadir membersamai kita di siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Wakapolres, Bapak Jupen Simajuntak, Bapak. Yang kami hormati dari Dandim 1412 Kolaka atau yang mewakili, kami juga pada kesempatan ini turut menyampaikan duka yang mendalam atas berpulangnya ke rahmatullah istri beliau. Yang kami hormati Ibu Kajari Kolaka yang diwakilkan kepada Ibu Marifah. Sehat Bu. Yang kami hormati Bapak Kepala Rutan Kolaka, Pak Rizal. Ya. Yang kami hormati dari tetangga kami BNN Kolaka, Bapak Balin Adam. Yang kami hormati dan yang kami banggakan serta
yang kita repotkan beberapa minggu ini. 7 orang panelis andalannya kita hadir lengkap hari ini. Kalau di debat kedua 1 yang absen. Nah, hari ini alhamdulillah semua lengkap 7-7-nya. Tidak usah saya perkenalkan satu-satu karena sudah besar sekali tadi gambarnya di depan. Yang kami hormati seluruh jajaran kepala OPD yang sempat membersamai kita di siang hari ini, tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Kolaka yang terundang, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, ketua daripada organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Kolaka yang kami sempat undang, dan juga ketua daripada organisasi kepemudaan di Kabupaten Kolaka yang membersamai kita di siang hari ini. Yang kami hormati media yang selalu membersamai kita, yang kami hormati moderator cantik kita di siang hari ini, Ibu Cesa dan Mbak Cesa dan Mbak Sela, yang kami hormati dan banggakan rekan-rekan sekretariat KPU dan juga seluruh penyelenggara KPU yang tidak sempat membersamai kita, mulai dari jajaran PPK, jajaran PPS sampai jajaran badan ad hoc di tingkat KPPS yang sudah kami lantik, yang hari ini kita memberi bimtek kepada mereka, yang merekalah nanti kita titipkan suksesnya pilkada ini itu ada di tangan mereka di ujung, karena mereka yang sebagai operator di TPS yang akan menjadi pelaksana nanti di sana. Dan yang kami hormati dan banggakan seluruh penonton, pemirsa CNN Indonesia. Jadi hari ini kita disiarkan langsung di CNN Indonesia dan juga YouTube Anawai, TV Anawai, dan YouTube KPU Kabupaten Kolaka, dan juga YouTube-nya Kominfo, pemerintah daerah. Ini yang bisa disaksikan, jadi secara langsung live streamingnya yang bisa disaksikan di handphonenya kita maupun di TV-nya kita di siang hari ini. Dan juga yang kami hormati seluruh undangan yang kami tidak sempat sebut satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan siang hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita, yang mana tinggal 11 hari lagi kita akan melaksanakan sampai di puncak kegiatan kita, yaitu tanggal 27 November. 11 hari lagi kita sudah akan bisa mengetahui bahwa siapa yang akan menjadi pemimpin Kolaka 5 tahun ke depan. 172.953 DPT yang terdaftar di Kabupaten Kolaka ini, kami rasa bahwa mereka semua menyaksikan hari ini debat yang bertemakan penajaman visi dan misi dan juga program dari pasangan calon yang hadir. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak pemerintah Kabupaten Kolaka, dari keamanan, kepolisian, dan juga Dandim, kemudian dari kejaksaan, pengadilan, semua stakeholder, Forkopimda, dan seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka. Terima kasih kami, karena tanpa kalian, tanpa kita semua, saya yakin 508 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada tanpa kerja-kerja dari semua pihak itu saya rasa tidak akan sukses. 508 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada di tanggal 27 November nanti, ini sudah akan keluar pasti siapa-siapa dari 508 ini yang betul-betul mulus perjalanannya. Dan kami berharap, kita semua berharap, Kolaka, Kabupaten Kolaka merupakan salah satu dari beberapa di antara 508 nanti yang keluar sebagai nominasi terbaik dan yang paling mulus dalam hal penyelenggaraan pilkada di tahun 2024. Ini harapan besar kita, bahwa kalau ini berhasil bukan hanya KPU yang bangga, tetapi seluruh warga Kabupaten Kolaka bangga,
bahwa kita sudah bisa menunjukkan di mata Indonesia bahwa memang kita bukan hanya sekedar bahasa saja, bahwa kita ini kabupaten yang beradab, kabupaten yang penuh dengan kehormatan, tetapi memang betul-betul kita bisa buktikan di perhelatan pilkada di tahun ini. Maka dari itu kami sangat memohon dengan dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami, bahwa mari kita menjaga stabilitas dan kondusivitas di daerah kita, sehingga pilkada berjalan baik, terkendali sesuai dengan harapan kita bersama. Dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kami ucapkan ketika di perhelatan debat ketiga hari ini kami banyak kekurangan. Ini datangnya dari kami, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di akhir kata kami hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua, dan ucapan alhamdulillah, serta kami memohon kerjasama, doa, dan usahanya kita semua agar tanggal 27 November kita laksanakan pilkada tanpa ada masalah. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdurrahman. Kami juga mengundang Koordinator Tim Panelis Profesor Eka Swaib MSI untuk dapat maju ke atas panggung dan kemudian akan menyerahkan paket soal kepada KPU Kabupaten Kolaka. Kami juga undang Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Bapak Suparman SHMKM untuk dapat bersama-sama naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan, aplaus yang meriah Bapak Ibu. Ya, tadi dipastikan dulu kalau tertutup rapat. Betul, Ya. masih tersegel, silakan akan dibuka. Baik. Dan boleh nanti diperlihatkan kepada hadirin yang hadir di sini dan juga pemirsa yang menyaksikan. Ya, Bapak Ibu, itu adalah paket soal nanti yang akan menjadi bahan pertanyaan kepada para paslon. Boleh kita berikan tepuk tangan? Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat yang disediakan. Baik pemirsa dan hadirin, sebelum kita mulai debat publik ketiga penajaman visi, misi, dan program calon bupati dan wakil bupati Kolaka tahun 2024, akan ada tata tertib yang harus kita patuhi bersama. Berikut tata tertibnya. Tata tertib debat ketiga antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kolaka tahun 2024. 1. Pakaian yang digunakan adalah bebas dan rapi. 2. Dilarang merokok di dalam ruangan debat. 3. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan, dan tidak membawa barang-barang yang dilarang, serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. 4. Yang dapat memasuki arena debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki ID card. 5. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP, hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. 6. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. 7. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. 8. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban, tidak meneriakan yel-yel atau slogan, tidak melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan,
kepada pendukung pasangan calon lainnya, moderator dan panelis, serta tidak bersikap provokatif. 9. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. 10. Tidak diperbolehkan membawa alat bunyi-bunyian dan atau alat lainnya yang dapat menimbulkan provokasi atau mengganggu jalannya debat. 11. Selama debat berlangsung, pasangan calon untuk tidak bertanya menggunakan singkatan, baik bahasa asing atau singkatan bahasa Indonesia. 12. Peserta debat tidak diperbolehkan memberikan pertanyaan dan jawaban yang menyerang pribadi pasangan calon lainnya, termasuk isu SARA. Terima kasih. Baik, selamat datang di acara debat publik ketiga penajaman visi misi dan program kerja calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kolaka 2024. Tentunya dengan mengangkat subtema lingkungan, kesehatan dan stunting, tata kota, tenaga kerja, transportasi, perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan. Langsung dari Ballroom Hotel Sultan Raja Kabupaten Kolaka. Bapak Ibu hadirin, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2024. Hadirin dan pemirsa, kita akan memulai rangkaian debat pada siang hari ini dengan penyampaian visi, misi, dan program kerja dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2024. Di segmen ini, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilahkan untuk memaparkan visi, misi, dan juga program kerja yang akan diusung jika nantinya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka. Baik, untuk itu kami undang kepada para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat menuju podium, sekaligus langsung memberikan pemaparan visi, misi, dan program kerjanya. Baik, kepada paslon, kami berikan waktu 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang siang, sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati PLT, yang wakili PLT Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, Forkopimda, yang wakili Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Komisioner KPUD Kabupaten Kolaka, Bawaslu Kabupaten Kolaka, yang kami hormati dan banggakan para panelis yang hadir pada sore hari ini, alhamdulillah lengkap. Yang kami hormati teman-teman dari anggota DPRD Kabupaten Kolaka yang sempat hadir, Ketua BNN Kolaka, PLT Sekda Kabupaten Kolaka, yang saya hormati teman-teman partai pengusung, ketua-ketua partai pengusung, simpatisan, loyalis, serta seluruh yang sempat hadir dalam pelaksanaan debat publik yang ketiga pada sore hari ini. Baik, untuk menyampaikan penajaman visi dan misi serta program, saya serahkan kepada adinda saya, Bapak Wakil Bupati, untuk melanjutkan. Silakan. Ya, terima kasih. Kami dari pasangan calon nomor urut 2, Bapak Haji Muhammad Jayadin SME dan Bapak Denny Girmanto, mempunyai visi, misi, dan 6 program unggulan. Visi kami adalah bersama rakyat tetap bekerja dan berkarya untuk mewujudkan Kolaka yang unggul dan sejahtera. Bagaimana kami berdua mewujudkan Kolaka yang unggul dan sejahtera? Tentunya ada beberapa langkah yang harus kami lakukan. Yang pertama, kami akan melakukan peningkatan sumber daya manusia, tentunya yang tetap bertumpu pada ketokohan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kami akan melakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintah untuk mengedepankan prinsip clean government dan clear government. Kemudian yang ketiga, kami akan meningkatkan kualitas baik itu pendidikan maupun kesehatan. Kemudian yang berikutnya, kami akan melakukan peningkatan di bidang perekonomian, tentunya di semua sektor yang potensi yang berada di Kabupaten Kolaka. Dan berikutnya, kami akan melakukan peningkatan pemerataan pembangunan sehingga
tidak terjadi kesenjangan di semua daerah. Kemudian yang berikutnya kami akan melakukan peningkatan kewirausahaan, dan yang terakhir kami akan melakukan peningkatan tata kelola kota. Dari misi ini kami terjemahkan dalam 6 program unggulan kami yang kami beri nama Harmoni Bunga, Harmoni Membangun Kolaka. Yang pertama yaitu Harmoni Budaya dan Agama. Yang kedua kami beri nama Harmoni Infrastruktur. Yang ketiga kami beri nama Harmoni PDKT atau Pendidikan dan Kesehatan. Kemudian yang keempat kami beri nama Harmoni Baperan atau Harmoni Bantuan Alat Pertanian, Perkebunan dan Perikanan. Kemudian yang kelima kami beri nama Harmoni Terbaik atau Harmoni Ketenagakerjaan, Koperasi, UMKM dan IKM. Dan yang terakhir kami beri nama Harmoni Terpimpin atau Harmoni Tata Kelola Pemerintah, Lingkungan dan Pemukiman. Dari misi dan 6 program unggulan kami ini, kami yakin dan percaya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kolaka. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Mari kita berikan apresiasi tepuk tangan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yang sudah menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Hadirin pemirsa, jangan beranjak terlebih dahulu karena kita akan menyaksikan pariwara berikut sebelum melanjutkan ke segmen berikutnya. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan debat publik ketiga penajaman visi misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka tahun 2024. Baik, di segmen kali ini pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh tim panelis. Dan untuk kita ketahui, KPU telah memilih 7 panelis untuk mempertajam dan menggali visi misi serta program kerja pasangan calon bupati dan wakil bupati. Tim panelis tentunya sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan dan KPU lah yang menentukan mekanisme pertanyaan serta juga tetap menjaga kerahasiaannya. Untuk memastikan debat ini berlangsung secara adil dan amanah, 6 pertanyaan dari subtema yang telah ditentukan akan diundi di hadapan Anda. Baik, untuk itu kembali kami persilahkan pasangan calon dapat menuju ke podium. Baik, kemudian juga kami mengundang kepada tim panelis. Harap tenang. Ya, terima kasih. Kepada Bapak Profesor Dr. Hasbullah Syaf, SP, MSI, IPM, ASEAN Eng, untuk dapat mengambil subtema dan juga paket soal yang berada di fishbowl. Baik, kemudian dapat diperlihatkan kepada kami semua. Kesehatan dan stunting. Nomornya. B. Baik, terima kasih Bapak. Subtemanya kesehatan dan stunting dengan soal B. Ya. Masih tersegel. Kita akan buka. Baik. Kami informasikan bahwa soal hanya akan kami bacakan 1 kali. Baik, kami akan bacakan pertanyaan pertama.
Stunting merupakan kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan hingga tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama, serta kurangnya stimulasi yang memadai. Kabupaten Kolaka merupakan salah satu kabupaten yang menjadi prioritas penanganan stunting dari 514 kabupaten atau kota. Data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI masih menunjukkan tren fluktuatif prevalensi stunting terjadi di Kabupaten Kolaka. Pada tahun 2022, prevalensi stunting di kabupaten ini sebesar 22,6% atau mengalami penurunan 3,9%. Namun di tahun 2023 meningkat menjadi 23,8% atau terjadi pertambahan 1,2%. Pertanyaannya, bagaimana program Anda dalam mengatasi masalah stunting di Kabupaten Kolaka untuk masa 5 tahun ke depan? Baik, kami berikan waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ketika kami diberikan amanah untuk memimpin Kabupaten Kolaka, yang pertama kami lakukan adalah, karena stunting ini adalah suatu musuh kita bersama, kita tidak bisa lagi bekerja spot-spot, kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri, tapi kami dari pimpinan daerah ketika diberikan amanah, maka seluruh SKPD harus mengambil bagian dalam rangka pengentasan penurunan stunting. Stunting kita hari ini tanggal 2024 itu ada kurang lebih 22%, sementara target nasional adalah 14%. Untuk mencapai itu, ketika kami diberikan amanah, langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah kami akan memperkuat lagi konvergensi dari semua SKPD yang ada. Kita akan libatkan. Kemudian yang tadi tidak kalah pentingnya adalah kita akan intervensi pendanaan yang lebih besar dari yang hari ini. Karena kita menyadari bahwa stunting itu harus bermula dari penanganan usia perkawinan. Harus kita batasi usia perkawinan, kemudian kita libatkan Departemen Agama untuk memberikan penyuluhan kepada anak kita, kemudian kita libatkan tidak hanya dari kesehatan, dari SKPD yang membidangi, tapi semua SKPD harus mengambil bagian, harus memberikan biaya, penyusunan biaya untuk membiayai program-program pengentasan penurunan stunting ini. Kemudian mulai usia kehamilan kita harus memberikan makanan yang bergizi kepada ibu-ibu hamil, kemudian rajin memeriksakan kesehatan, kemudian setelah lahir minimal pemberian ASI itu sampai 6 bulan, kemudian dibantu dengan pemberian makanan bergizi kepada anak-anak yang baru lahir. Karena kita tahu bahwa stunting ini dia akan dari 1000 hari usia mulai dari ditiupkan roh masih di dalam janin ibu sampai dengan 2 tahun setelah kelahiran, itu harus penanganan stunting harus betul-betul dilakukan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan lanjutkan. Kami undang panelis Ibu Dr. Sahrina Safiuddin, SHLLM, agar dapat mengambil subtema dan juga paket soal yang berada di fishbowl. Kembali kami akan buka dulu soalnya yang masih tersegel, dan juga kami akan bacakan 1 kali. Baik, hampir semua wilayah perkotaan yang sementara berkembang dihadapkan dengan beberapa persoalan sebagai berikut. Ketidakteraturan bangunan berdasarkan peruntukannya sehingga wilayah ibu kota tidak tertata rapi, campur baur, dan terkesan kumuh. Kemudian sistem pembuangan air atau drainase yang buruk tidak memadai, terutama di pemukiman padat penduduk yang mengakibatkan air di dalam saluran drainase tidak mengalir dan menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk yang berpotensi membawa penyakit DBD.
Begitupun jika musim hujan, maka beberapa ruas jalan utama kota dan pemukiman tergenang air atau banjir. Selanjutnya, sampah-sampah di pemukiman padat penduduk sering menumpuk dan membusuk. Tidak memadainya tempat pembuangan sampah, sementara masyarakat membuang sampah sembarangan, sehingga sering memicu konflik antar warga. Itu adalah gambaran jika terjadi di Kolaka yang sama-sama kita cintai. Apabila Anda terpilih menjadi Bupati Kabupaten Kolaka periode 2025 sampai 2030, bagaimana langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk membenahi masalah tersebut? Baik. Iya, baik. Terima kasih. Ketika kami diberikan amanah menjadi pemimpin Kabupaten Kolaka ini, memang kami menyadari, kita semua menyadari bahwa masalah sampah adalah masalah yang sudah mulai serius untuk kita tangani. Kami hari ini sudah kemarin ketika saya masih diberikan amanah menjadi wakil bupati, kami sudah melakukan kunjungan ke salah satu kota yang pengelolaan sampahnya terbaik, bukannya ada di Indonesia tapi dia adalah di Asia Tenggara, yakni di kota Banyumas. Itu yang akan kami adopsi, akan kami bawa ke sini. Banyumas juga seperti Kolaka dulu, banyak sekali sampah tidak terkelola. Tapi setelah mereka melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dengan istilah tempat pengelolaan sampah TPS 3R, insya Allah akan bisa tertangani. Kami ada 5 TPS sekarang di Kabupaten Kolaka yang sementara dibangun, 1 sudah berfungsi, 1 saja ini TPS kita sudah bisa setiap hari kita sudah bisa mengolah sampah kurang lebih 19 ton. Sementara sampah kita di Kabupaten Kolaka ini dalam 1 tahun kurang lebih 16.000 ton. Kalau kita bagi per hari berarti ada 43 ton lebih sampahnya. Kalau kita bisa memaksimalkan pengolahan sampah TPS 3R ini, kalau tidak usah sampai 5, 4 saja sudah selesai urusan sampah, karena satu hari bisa mengelola lebih dari 50, sementara sampah ada 43,8 ton kalau kita bagi per hari. Kemudian drainase, kami ketika terpilih nanti akan membuat master plan drainase. Kita menyadari bahwa kota Kolaka ini seperti kuali, dari atas tinggi, kemudian di kotanya rendah, kemudian di muaranya agak tinggi. Ini akan kita buat, kita akan panggil tenaga ahli, kita buat secara bersama-sama drainase master plan drainase Kabupaten Kolaka. Tidak bisa lagi kita tangani, karena saya waktu masih menjabat, ketika hujan saya jalan, saya panggil SKPD terkait, mari kita lihat sama-sama. Ini akan kita lakukan, kita akan tinjau terus di lapangan, kita persiapkan. Tentu yang paling utama adalah kita intervensi anggaran. Saya kira semua kegiatan apapun yang kita lakukan, kalau intervensi anggaran dari pemerintah tidak kuat, itu tidak akan ada hasilnya. Intervensi anggaran insya Allah kami akan persiapkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, mohon tenang. Selanjutnya kami mengundang kembali kepada panelis Bapak Dr. Aswan Zaninu SOS MSI untuk mengambil subtema dan paket soal yang berada di fishbowl. Silakan untuk diperlihatkan kepada kita. Baik, tentang tenaga kerja. Subtema huruf paket soal A, tenaga kerja. Baik, subtema untuk pertanyaan ketiga adalah tenaga kerja dan paket soal huruf A. Pertanyaannya hanya akan dibaca 1 kali. Jumlah penduduk Gen Z dan milenial di Kabupaten Kolaka semakin banyak. Salah satu ciri generasi ini yakni kecanduan dengan media sosial, jarang bersosialisasi, konsumerisme berlebihan, dan jika tidak ada program memadai untuk meningkatkan kapasitas mereka, ada kekhawatiran mereka tidak dapat menjadi tulang punggung pembangunan daerah. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka, bagaimana strategi agar generasi Gen Z dan milenial dapat menjadi tulang punggung dalam pembangunan daerah? Kami persilakan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 2 untuk menjawab pertanyaannya selama 2 menit.
Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Genset kita hari ini di Kabupaten Kolaka 22,9%. Kemudian milenial kita ada 33,5%, sehingga total kita anak-anak kita yang butuh pekerjaan ini ada kurang lebih 56,4%. Ini akan menjadi tanggung jawab kami pemerintah, dan saya yakin bahwa ini bukanlah masalah yang terlalu besar bagi kami, karena saya sudah mempersiapkan itu semua. Perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Kolaka sudah kami cek semua. Pengangguran yang ada di Kabupaten Kolaka hari ini ada kurang lebih 3.068 orang. Kemudian yang di Morowali, anak-anak kami kerja di Morowali dan Morosi ada kurang lebih 4.000, sehingga total yang butuh pekerjaan di lapangan pekerjaan anak-anak kita di Kabupaten Kolaka itu ada kurang lebih 7.000 lebih orang. Peluang kerja yang akan terbuka di Kabupaten Kolaka, yang pertama PT Ceria kurang lebih 6.000 sampai 7.000 lapangan kerja akan terbuka ketika mereka sudah beroperasi. Insya Allah di tahun depan sudah beroperasi. Kemudian PT Pale akan menerima kurang lebih 1.500 sampai dengan 2.000 tenaga kerja. PT IPIP akan menerima kurang lebih 50.000 sampai 60.000 tenaga kerja. Kami sudah ikat semua ini perusahaan ketika saya masih sebagai wakil bupati. Kami sudah buatkan perbubnya, kami sudah buatkan perdanya, dan kami sudah menandatangani MOU. Perbubnya, isi perda dan perbub sama, ya ini memberikan peluang kerja kepada anak-anak Kabupaten Kolaka sebesar 70% dari yang diterima oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian kami sudah ikat dengan MOU bahwa semua perusahaan, 18 perusahaan yang sudah bertanda tangan di akhir masa jabatan saya, 18 sepakat akan melaksanakan MOU tersebut, bahwa mereka harus mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi anak-anak Kolaka sebesar 70%. Sehingga saya berkeyakinan bahwa anak-anak kita yang tadi senangnya main game semua, ketika kita sudah menyediakan lapangan pekerjaan, saya kira juga mereka akan terbangun motivasinya untuk masuk bekerja di perusahaan-perusahaan, di lapangan-lapangan pekerjaan yang sudah kita siapkan. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Baik, sekarang saatnya para pendukung boleh memberikan aplaus yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 2. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Kepada paslon nomor urut 2, silahkan kembali ke tempat duduk. Iya. Harap tenang. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, kami masih harus melanjutkan kembali untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kolaka tahun 2024 menjawab pertanyaan dari panelis. Tapi jangan kemana-mana setelah jeda iklan berikut ini. Hadirin dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan debat publik ketiga penajaman visi, misi, dan program calon bupati dan wakil bupati Kolaka tahun 2024. Baik, kita juga harus melanjutkan kembali segmen di mana pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menjawab pertanyaan dari para panelis. Tentunya untuk mempertajam visi, misi, dan program calon bupati dan wakil bupati. Maka dari itu kami mengundang kembali pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk menuju podium. Kemudian kami mengundang kepada panelis Bapak Asisten Profesor Dr. M. Askari Zakaria, SPT MSE, untuk mengambil subtema dan paket soal yang berada di fishbowl. Silakan untuk diperlihatkan kepada kita semua subtema yang terdapat di dalam bola. Lingkungan. Baik, subtema untuk pertanyaan keempat adalah mengenai lingkungan dan paket soal B. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa sekalian, amplop paket juga masih tersegel. Dan nanti kami ingatkan bahwa pertanyaan akan dibaca satu kali. Baik, kami akan membacakan pertanyaan keempat
penajaman visi, misi, dan program pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Baik, harap disimak karena pertanyaan akan kami bacakan satu kali. Dana bagi hasil adalah bagian dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah sebagai bentuk keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan yang optimal dana bagi hasil akan memberikan dampak positif bagi para penerima. Program konkret apa yang akan Anda lakukan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil untuk menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kolaka? Kami persilakan kepada calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, baik. Terkait dana bagi hasil yang selama ini kami terima sebenarnya sudah tidak berkeadilan bagi kami. Karena kami merasakan kerusakan lingkungan yang begitu berat. Masyarakat kami menerima dampak itu, tapi kami bisa hanya dapat dana bagi hasil itu kurang lebih 38%, kalau tidak salah 38% sampai 42%. Tidak sesuai dengan apa kerusakan yang ditimbulkan. Sehingga ketika kami diberikan amanah, saya sudah banyak komunikasi dengan teman-teman termasuk di daerah tempat perusahaan-perusahaan besar berdiri. Ya, kami akan mengupayakan yang tadinya dana bagi hasil mungkin kita akan upayakan, karena masih banyak dana-dana dari dana bagi hasil itu yang tidak karena pelaporannya kita tidak tahu, kami daerah tidak tahu, di daerah tidak tahu seberapa besar yang dilaporkan, kemudian seberapa besar hasil yang tapi nanti ketika kami diberikan amanah maka kami akan melakukan komunikasi yang intens. Ada tim nanti yang akan kita bentuk melakukan komunikasi intens supaya kita tahu berapa sebenarnya produksi dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka ini. Satu saja PT Aneka Tambang, ketika kita maksimalkan dan optimalkan dana bagi hasil itu, kita tidak mendapatkan seperti sekarang ini. Mungkin kita bisa sekarang dana bagi hasil kita mungkin kurang sekitar berapa ya? Kita biasa dapatkan per tahunnya mungkin kurang lebih 400-an ya, 200. Saya kalau diberikan amanah menjadi pemimpin Kabupaten Kolaka, ini akan saya optimalkan. Satu saja perusahaan saya sudah hitung-hitung. Ketika saya diberikan amanah perusahaan Aneka Tambang saja untuk mendapatkan dana bagi kita bisa dapat lebih dari itu. Kita bisa dapat sampai 300-400 miliar dalam 1 tahun. Kemudian apalagi kalau kita sudah masukkan semua perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sini. Dana inilah yang akan kita pakai masyarakat yang terdampak langsung kita akan berikan bantuan-bantuan. Karena misalnya seperti di daerah pesisir sudah tidak bisa lagi tidak bisa melaut di sekitaran dekat, maka dalam program kami ada bantuan perikanan, kita akan berikan bantuan kepada mereka, alat tangkap, mesin tangkap, supaya bisa mereka melaut ke tempat yang jauh sehingga hasil tangkapannya akan lebih besar dari hari ini. Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kita langsung melanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya. Kembali kami mengundang panelis Bapak Dr. Abdul Sabarudin, SOS MSI, agar dapat mengambil subtema dan paket soal yang berada di fishbowl. Silakan diperlihatkan kepada kami. Pertanian dan peternakan. Baik, subtema untuk pertanyaan kelima adalah pertanian dan peternakan. Dan paket soal huruf B. Di hari ini kita memiliki subtema debat ketiga atau penajaman visi dan misi, yaitu tentang lingkungan, kesehatan dan stunting, tata kota, tenaga kerja, transportasi, perikanan dan kelautan, juga pertanian dan peternakan. Dan pertanyaan kelima ini mengenai pertanian dan peternakan. Baik, kami akan bacakan soalnya. Petani di Kolaka seringkali menghadapi tantangan dalam memasarkan produk mereka dan bergantung kepada tengkulak yang menawarkan harga rendah. Keterbatasan akses ke pasar juga membuat para petani sulit bersaing dan tidak mendapatkan harga yang layak. Bagaimana program Anda dalam meningkatkan akses pasar bagi petani dan pekebun di Kolaka? Akan lebih besar. Kemudian kita berikan bantuan-bantuan aslinya terkait dengan
transportasi dari pertanian ke pasar, kami sudah ada program, ya ini program yang kedua, harmoni yang kedua, yaitu program infrastruktur. Salah satunya di situ ada pembuatan jalan cor rabat beton 10 km per kecamatan per tahun. Ini saya kira bisa dimanfaatkan, kita akan memanfaatkan, kita akan membuat jalan transportasi yang baik ke pasar, dari pasar kemudian mengarah ke tempat-tempat sektor sentra-sentra pertanian kita, perkebunan kita, sehingga saudara-saudara kita yang bekerja sebagai petani, baik itu petani dalam artian luas sawah maupun teman-teman pekebun, insya Allah akan mendapatkan akses yang memadai, termasuk misalnya pekebun kita yang ada di wilayah utara sana, pekebun cengkeh, kita lihat kemarin hasilnya luar biasa. Tapi salah satu kendalanya ketika kami jalan kemana-mana, kendalanya adalah jalan yang mereka gunakan untuk membawa hasil pertanian yang begitu melimpah, itu yang sangat terbatas. Sehingga kami dalam program, yakni harmoni yang kedua, program harmoni infrastruktur, sudah ada pembuatan jalan rabat beton 10 km setiap kecamatan setiap tahun. Insya Allah itu akan akan mengurangi masalah transportasi dari saudara-saudara kita petani maupun pekebun-pekebun yang ada di Kabupaten Kolaka ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya kembali kami akan mengundang panelis untuk mengambil soal selanjutnya. Kepada Bapak Arafat Yasir SPDI MSI CHRS, kami persilahkan. Subtema untuk pertanyaan ke-6. Kita ambil subtemanya dan juga paket soalnya. Dapat diperlihatkan kepada para hadirin. Perikanan dan kelautan. Subtema perikanan dan kelautan untuk pertanyaan ke-6 dengan paket soal A. Kami akan buka soal yang masih tersegel. Pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali. Ini adalah pertanyaan ke-6, penajaman visi misi dan program pasangan calon bupati dan wakil bupati Kolaka. Kami persilakan. Di berbagai negara termasuk Indonesia, pemerintah telah meluncurkan program asuransi untuk sektor-sektor yang sangat rentan terhadap risiko seperti nelayan, petani, dan juga peternak. Program asuransi ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh bencana alam, kecelakaan, atau perubahan iklim yang dapat mempengaruhi hasil tangkapan, panen, atau produksi ternak. Meskipun tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku sektor primer, implementasinya sering menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat asuransi, birokrasi yang rumit dalam pendaftaran dan klaim, serta kendala pendanaan yang menyebabkan program tidak berjalan optimal. Beberapa petani dan nelayan bahkan menganggap asuransi sebagai beban tambahan daripada solusi bagi masalah mereka, sehingga tingkat partisipasi mereka dalam program ini cenderung rendah. Pertanyaannya adalah, apa langkah konkret yang perlu diambil untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran dan klaim agar program asuransi bagi petani, nelayan, dan peternak lebih mudah diakses dan lebih menarik bagi masyarakat yang membutuhkan? Dan lembaga apa yang menjalankan program asuransi nelayan dan peternak di program Anda nantinya? Waktu 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Iya, baik, terima kasih. Terkait dengan perlindungan terhadap tenaga-tenaga kerja, khususnya tenaga kerja informal, kami sudah ada program. Kami akan memberikan asuransi kepada seluruh tenaga kerja informal. Kami sudah melakukan perhitungan, nilainya tidak seberapa, mungkin dalam 1 tahunan kurang lebih 2 miliar yang akan kita keluar, tapi pemerintah akan memberikan perlindungan kepada masyarakat kita, khususnya mereka pekerja-pekerja informal, apakah itu buruh bangunan, termasuk tadi yang disampaikan, dipertanyakan nelayan, kemudian buruh bangunan, tukang beca, kemudian pedagang-pedagang ikan, pedagang-pedagang sayuran. Dalam program kami ada, kita akan memberikan asuransi perlindungan, karena kita tidak tahu ketika masyarakat kita keluar untuk mencari sesuatu, sesuap nasi, kita tidak tahu apa yang akan kita dapat sampai apa yang didapat sampai mereka pulang. Sehingga untuk melindungi mereka ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami sudah membuat program perlindungan
apakah itu kecelakaan dan lain sebagainya, yang sekali lagi kami sudah hitung-hitung anggarannya sampai 10.000 tenaga kerja informal bisa pemerintah bisa membiayai itu ya, karena biayanya tidak sebesar. Insya Allah kami juga akan tetap akan bekerja sama dengan yang selama ini menangani asuransi ini, BPJS. Itu kita sudah coba, kami sudah diskusi ringan terkait dengan program ini. Ketika kami diberikan amanah, apakah ini bisa kami jalankan, kemudian nilai-nilainya berapa, mereka sudah sebutkan, dan saya berkeyakinan bahwa kalau hanya sekitar 2 sampai 3 miliar dalam 1 tahun terkait dengan perlindungan masyarakat, saya kira kami tidak akan menutup mata terhadap itu. Kami akan melakukan itu karena itu tidak berat bagi kami ya. Pemerintah daerah insya Allah bisa melakukan itu. Banyak dana-dana CSR yang bisa kita, dari dana CSR kelapa sawit saja yang bisa kami dapatkan hari ini sudah bisa menutupi secara keseluruhan program yang akan kami laksanakan, apalagi dari dana-dana yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih para pendukung. Dan inilah saatnya, silahkan memberikan apresiasi yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 2 yang tentunya sudah menjawab seluruh pertanyaan dari panelis. Baik, cukup. Pasangan calon nomor urut 2 kami persilahkan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, tetap bersama kami untuk menyaksikan debat publik ketiga penajaman visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2024 sesaat setelah iklan. Hadirin dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan debat publik ketiga penajaman visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2024. Boleh berikan aplaus yang meriah untuk kegiatan kita di hari ini. Karena sebentar lagi kita akan masuk di segmen terakhir dan kita akan menyimak pernyataan pamungkas dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2024. Untuk itu kami persilahkan kepada seluruh pasangan calon untuk kembali menuju ke podium. Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan pamungkasnya. Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya debat ketiga yang menghadirkan kami dari pasangan jadi Haji Muhammad Jahadin SE.ME dan Denny Germanto Lisan, ini kami hadir menandakan bahwa kami siap untuk memimpin daerah ini untuk 5 tahun yang akan datang. Apabila kami diberikan amanah atau kepercayaan oleh masyarakat Kabupaten Kolaka dan memilih pasangan calon Jahadin Denny nomor urut 2, maka insya Allah visi, misi, serta program-program unggulan yang telah kami sebar secara luas di tengah masyarakat dan dinyatakan di setiap waktu dan kesempatan kepada halayak ramai, maka kami akan melaksanakan visi misi tersebut secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan menuju Kolaka yang unggul, maju, dan sejahtera. Kami berkeyakinan bahwa visi, misi, dan program-program yang disampaikan telah mewakili kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka di setiap levelnya. Kami juga tahu bahwa masyarakat Kabupaten Kolaka yang majemuk dan plural butuh pemimpin yang dapat mengayomi semua kalangan. Dengan simbol kami sebagai simbol pemersatu semua golongan dan perbedaan yang ada di Kabupaten Kolaka. Insya Allah kami pasangan calon jadi Jahadin Denny akan menjadi pemenang pada Pilkada serentak 2024 Kabupaten Kolaka. Pada saat itulah kami yakin bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka melalui program Harmoni Membangun Kolaka segera kita wujudkan bersama. Kalau masih ada lampu, kenapa harus memilih lilin? Kalau masih ada Jahadin Denny, kenapa harus memilih yang lain? Mari bersama dalam gerakan Harmoni Membangun Kolaka. Jangan kigolput, manfaatkan satu suara dengan sebaik-baiknya. Karena satu suara, Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka,
sangat mempengaruhi perjalanan dan masa depan Kabupaten Kolaka 5 tahun yang akan datang. Pilih Ki pemimpin yang bisa membawa Kolaka ke arah yang lebih bagus. Ingat Ki, tanggal 27 November 2024 datang Ki ke TPS, coblos nomor urut, insya Allah jadi dulu baru beramal. Terima kasih. Masih ada kesempatan, silahkan menambahkan. Ya. Buat adik-adikku Gen Z dan milenial, saya merupakan keterwakilan dari kalian semua. Mari jadikan kami adalah teman kalian, sahabat kalian. Sebagai keterwakilan kalian di pemerintahan, kami siap melayani kalian semua untuk mewujudkan Kolaka yang lebih unggul dan sejahtera. Terima kasih. Waktu masih ada? Cukup? Sudah cukup, baik. Bapak Ibu, sekaranglah saatnya kami berikan apresiasi dan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 2. Baik. Baik, terima kasih. Ya, hadirin dan pemirsa, demikian akhir dari sesi debat publik ketiga penajaman visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2024. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kolaka, khususnya Sulawesi Tenggara umumnya juga, karena telah mengikuti proses penajaman visi, misi, dan program kerja calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2024 via live streaming, dan juga yang sudah hadir di sini. Semoga ide dan gagasan yang disampaikan pada siang hari ini menjadi bahan pertimbangan yang bijak dalam menentukan pilihan pada pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan tanggal 27 November 2024 mendatang. Mari kita jaga suasana demokrasi yang damai, saling menghormati dan penuh tanggung jawab untuk Kolaka yang lebih baik. Jangan lupa gunakan sebaik mungkin hak pilih Anda, karena suara Anda sangat berharga untuk menentukan masa depan Kolaka yang akan datang. Jangan lupa datang di tempat di mana Anda terdaftar. Akhir kata, saya Sheila Oktarina. Saya Cesa Rosendi. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak.